Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja dan semoga kalian sehat selalu. Balik lagi di channel Nazam Ajis, masih di segmen Satu Sudut Pandang. Oke, di video kali ini gue pengen cerita tentang keresahan gue akhir-akhir ini yang gue pikirin begitu dalam dan begitu mendetail gue mikirin ini. Tentang apa? Pernikahan. Akhir-akhir ini guru gue selalu bilang, guru ngaji sih, alhamdulillah masih ngaji, kapan lu nikah gitu. Gue selalu bilang, insya Allah Ustad, kapan-kapan gitu. Karena gue nggak tahu kapan gue nikah. Terus kerabat gue selalu nanya kapan gue nikah. Gue bilang gue masih umur 21, masih muda. Terus kerabat gue bilang lagi, anak muda, nikah muda itu bagus, menjauhi zina katanya. Terus disebutin dalilnya, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, terus yang lain. Dan ini yang membuat gue bingung. Dan akhirnya gue ceritain lah di sini. Berangkat dari hal itu, kemudian gue merenung, asik. Gue merenung, gue mikirin tentang hal ini. Apa pentingnya sih nikah gitu? Alhasil gue dapat 3 kesimpulan. Pertama, kenapa kita harus nikah? Karena kita bukan makhluk individual gitu. Kita ini makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Itu pertama yang mendasar ya. Yang kedua, itu kenapa pentingnya menikah? Karena harus menjaga properti kita. Maksudnya apa? Saat kita nikah, kita kan punya anak tuh. Nah, anak kita itu bisa menjaga properti kita. Karena kita punya keturunan, properti kita, aset kita, apapun yang kita miliki itu bisa diturunin ke anak. Kedua. Yang ketiga adalah biologis kita, rasa bahagia kita. Setelah kita menikah, kita punya keluh kesah apapun, kita ceritain ke istri kita. Lebih enak, lebih terbuka. Dan biologis yang lain gitu, seperti ya berhubungan suami istri dan lain sebagainya gitu kan. Itu sih hal yang penting, 3 hal penting dalam pernikahan. Tapi yang menjadi beban dan dilema bagi gue adalah gue berpikir untuk saat ini gue belum mau dan belum siap untuk menikah. Kenapa? Ada 2 hal juga. Pertama, finansial gue belum siap. Kenapa finansial sangat penting gue pikirin? Karena pernikahan bukan cuma soal kita bisa pegangan tangan, bisa peluk-pelukan, bisa tidur berduaan, bisa dimasakin setiap pagi gitu, terus disambut setiap sore hari, enggak. Tapi lebih dari itu, pernikahan adalah bagaimana caranya kita membangun suatu bangunan. Oke, pondasinya yaitu 2 tadi. Kalau pondasinya nggak kuat, ya hancur gitu. Bangunan rumahnya hancur. Finansial salah satu pondasinya, karena kita hidup itu bukan sekedar cinta, bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar imajinasi, tapi pernikahan itu tentang bagaimana caranya kita hidup, kita makan, terus kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk istri kita khususnya gitu kan. Kita ngasih makan, ngasih nafkah, kemudian anak kita nanti mau disekolahin di mana, kita mau bangun rumah kayak apa, pengen beli mobil, pengen bisa liburan, finansial kita harus siap. Karena suatu saat setelah kita nikah, pasti ada problematika tentang finansial. Contoh, biaya-biaya yang nggak kita bayangin saat ini, mungkin nanti ada dan dibutuhkan gitu. Permasalahan itu nanti dibutuhkan. Entah mungkin anak kita ternyata pengen sekolahnya di sekolah yang luar biasa, favorit dan mahalnya gitu, sementara finansial kita jelek, kan itu jadi persoalan. Akhirnya cekcok dengan istri kita, akhirnya renggang dengan istri kita, dan berakhir perceraian, kan nggak bagus juga. Dengan dalil tadi menjauhi zina, tapi finansial belum siap, alhasil kita cerai dengan istri kita, kan nggak bagus juga dilihatnya. Kemudian yang kedua, yang terakhir menurut gua adalah mental. Kenapa mental sangat penting yang harus dipersiapkan? Karena mental ini menjadikan kita, saya laki-laki sebagai kepala keluarga yang harus membimbing istri kita. Di saat istri kita nanya something tentang hal apapun, kita harus bisa jawab. Gitu kan, pertama. Yang kedua, anak kita pun nanya ke kita tentang persoalan kehidupan, misalkan di sekolahnya atau dimanapun. Kalau kita nggak bisa jawab, mental kita down. Dan alhasil ya, kita bukan seorang kepala keluarga, bukan seorang pemimpin. Kita malah jadi kayak anak yang baru masuk SMA, sok-sokan udah baca buku Madilog gitu. Terus gembar-gembor saya kiri, padahal di Madilog gak ngejelasin apa itu kiri. Ya hal seperti itu. Terus mental yang lainnya kayak gini. Contoh, di saat istri kita
punya titik jenuh dalam berkeluarga, karena setiap hubungan ada titik jenuhnya gitu. Ya entahlah nanti melihat seseorang yang lebih baik dari kita, ada hal yang menarik di orang lain dibanding dalam diri kita gitu. Itu yang juga yang membuat mental kita harus siap menanggapi dan menghadapi masalah-masalah seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau pondasi dua ini kuat, pertama itu finansial, kedua ya mental, ya silahkan. Tapi untuk saat ini gue ngerasa gue belum siap dalam hal itu. Selanjutnya yang gue rasain nih dan gue pikirin itu, banyak orang nikah itu karena having sex doang gitu. Nikah nih untuk having sex sama dia. Udah itu ya nikah lagi dengan yang satu, having sex juga. Nikah lagi dengan yang lain, having sex juga. Ada yang kayak gitu dan gue nggak mau kayak gitu, makanya gue belum siap gitu. Yang jadi pikiran gue gitu, yang fokus ke pikiran gue selain finansial, selain mental, dan selain yang tadi, yang selanjutnya adalah pernikahan bagi gue belum penting karena gue masih ingin mencapai karir yang lebih baik ke depannya. Orang selalu ada yang bilang bahwa setelah beristri karir kita akan terbuka. Iya, untuk sebagian orang seperti itu. Tapi untuk sebagian orang yang lain mungkin karirnya akan cemerlang saat dia nggak punya beban keluarga gitu. Dia nggak punya nggak punya beban untuk menafkahi, nggak punya beban untuk merawat keluarga, memimpin keluarga, sehingga dia bisa survive untuk terus menggapai impian mereka kayak gitu. Dengan gue nggak berkeluarga, gue masih bisa ngobrol dengan siapapun, bisa pergi kemanapun, bisa mencari sesuatu hal yang baru di luar sana, kayak gitu kan enak gitu. Nah itu sih yang jadi pikiran gue juga. Oke, closing statement dari gue udah 7 menit juga di sini, kira-kira 10 menit lah, sampai 10 menit. Gue pengen orang-orang itu nggak lagi nanyain tentang kapan nikah, karena setiap pernikahan itu perlu adanya perencanaan yang matang. Ada orang-orang yang bilang 1% nikah itu 1%-nya enak, 99%-nya itu enak banget. Ada kan yang kayak gitu. Menurut gue ya, 1%-nya enak, 99%-nya adalah survive. Kalau misalkan kita nggak survive dalam samudera mahligai cinta lah, kita nggak bisa untuk membangun rumah tangga yang ideal dan seperti yang kita inginkan. Pernikahan itu nggak cuman aku dan dia berhubungan dan mempunyai anak, tapi tentang aku, kamu bertahan membangun keluarga sampai kita mempunyai bangunan yang sempurna sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Dan itu perlu proses dan itu perlu perencanaan yang matang. Nggak serta-merta kita nikah, kita sah, terus kita bahagia, nggak kayak gitu, karena masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Mental yang kuat, finansial yang kuat, silahkan kalian menikah. Niscaya insya Allah dengan niat yang lurus, dengan finansial yang siap tadi, dengan mental yang kuat tadi, insya Allah pernikahannya akan terus awet, sakinah, mawadah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Di video jangan lupa like, comment, subscribe juga, karena subscribe gratis untuk kita makin semangat. Video-video memperbaiki kualitasnya, nggak buram lagi, karena ya kameramen saya waktu itu jarang korek-korek kamera juga. Akhirnya ini sendiri ya, akhirnya sendiri tuh. Sorry kalau misalkan ada suara-suara noise di luar, karena di luar lagi hujan gede, di situ juga lagi ada anak-anak lagi pada ngobrol ngopi. Oke, see you next time. Dah.